Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan semuanya dalam baik-baik saja. Dan pada pagi hari ini kembali lagi bersama saya dalam program acara renungan tiap-tiap hari. Merenungkan firman Tuhan tiap-tiap hari. Dan sebagai dasar renungan kita di pagi hari ini, yaitu dari kitab Roma. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab di rumah, silakan buka supaya kita sambil melihatnya, sambil membacakannya, dan juga sekaligus merenungkannya di dalam hati kita. Di dalam Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3. Begini bunyinya. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini atas penyertaan Tuhan di setiap kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan atas keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami secara umat Tuhan. Hanya karena kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Sehingga bagi kami yang percaya dan bertobat bahwa Kristus telah mati bagi kami, Engkau memberi jaminan bahwa barang siapa yang percaya pasti akan memperoleh hidup yang kekal. Dan kami percaya hal itu Tuhan, sehingga kami yakin kapan saja kami mati Tuhan, kami pasti masuk surga. Kami juga bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang terpelihara bagi kami, sehingga kami Tuhan dapat memperoleh firman-Mu yang tertulis secara lengkap dan sempurna Tuhan, sehingga kami memperoleh kebenaran di dalamnya. Bapa di surga, kami akan merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Kiranya Engkau yang membukakan hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami mengenal firman-Mu, sehingga kami semakin mengasihi Engkau Tuhan, sehingga kami dapat melayani Engkau dengan benar lewat Injil-Mu Tuhan. Bapa di surga, inilah doa dan harapan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Roma adalah tentunya tulisan Rasul Paulus, khususnya untuk jemaat di Roma. Dan kalau kita perhatikan di pasal 10 ini adalah isi hati serta kesaksian Rasul Paulus, bagaimana dia menilai orang-orang pada saat itu, orang-orang yang melayani Tuhan. Dan kalau kita perhatikan di ayat pertama, dikatakan di situ, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan supaya mereka diselamatkan. Oke, sebelumnya tema renungan kita di pagi hari ini yaitu pentingnya kebenaran. Pentingnya kebenaran. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat pertama tadi katanya, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ini adalah suatu kebenaran bahwa betapa berbahayanya jika seseorang berada di luar Kristus. Betapa berbahayanya jika seseorang tidak diselamatkan. Makanya Rasul Paulus begitu giat di dalam melayani Tuhan, begitu giat di dalam memberitakan Injil, supaya orang-orang khususnya pada saat itu di Roma mendengarkan Injil, supaya mereka diselamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah hanya orang-orang yang paham betul, atau orang-orang yang sudah lahir baru, yang memiliki keinginan seperti keinginan Rasul Paulus. Hanya orang-orang yang sudah lahir baru yang memahami betapa berbahayanya jika seseorang berada di luar Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau seseorang
Eh, Misalkan kalau seseorang mau jadi seorang dokter misalkan, eh, manu- tentunya kita harus punya persiapan yang baik. Tentunya manusia bisa memprediksi, oh bagaimana, apa sih yang perlu saya persiapkan sebelum saya jadi dokter, supaya maksudnya supaya cita-cita saya jadi dokter jadi. Tentunya dia harus banyak persiapan, mulai belajar giat, mesti menyelesaikan studinya dari SD sampai SMA, kemudian baru ambil jurusan kedokteran, dan berbagai hal dia pelajari. Dan misalkan kalau seseorang misalkan dia mau jadi orang kaya misalkan, ya tentunya dia harus banyak bekerja keras, rajin, hemat segala sesuatu, supaya kedepannya dia jadi orang kaya bisa mungkin, sambil berdoa tentunya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, itu bisa dilakukan manusia karena manusia itu memiliki akal budi dan kehendak bebas. Karena manusia ini adalah manusia yang diciptakan begitu istimewa. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa diprediksi manusia, yaitu kematian. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kematian adalah sesuatu hal yang pasti terjadi di setiap manusia. Tidak ada manusia yang tidak mengalami kematian. Pasti mengalami yang namanya kematian. Dan tentunya sebenarnya kalau kita pikir-pikir, karena ini adalah sesuatu hal yang pasti terjadi, seharusnya kita perlu berpikir apa yang perlu saya persiapkan sebelum saya mati. Oh, ini bukan menakut-nakutkan, tapi ini memang pasti terjadi. Di dalam kitab Mazmur katanya umur manusia adalah 70 tahun dan paling kuat 80 tahun. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, ini mesti dipersiapkan matang supaya kita benar-benar siap menghadapi yang namanya kematian. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, berbicara soal kerohanian, Alkitab mengatakan bahwa kalau manusia mati, Tuhan itu hanya menyediakan dua tempat, yaitu surga dan neraka. Jadi kalau manusia mati dan tidak masuk surga atau tidak diselamatkan sebenarnya, dan tentunya tempatnya adalah neraka. Dan ini bukan tempat main-main Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan makanya Rasul Paulus di sini berkata supaya mereka diselamatkan, supaya mereka ini mendengarkan Injil yang benar. Tentunya Injil itu adalah bertobat dan percaya kepada Kristus yang telah rela mati di kayu salib. Kita hanya perlu mengaminkan di dalam hati kita hal itu. Sesuai di kitab Yohanes 1 Yohanes pasal 2 ayat 2 dikatakan dia adalah pendamai segala dosa kita. Dan bukan hanya dosa kita saja, tetapi dosa seisi dunia. Maksudnya begini Bapak Ibu, dia adalah pendamai segala dosa kita. Dia telah menanggung segala dosa kita, segala dalam pengertian semua dosa kita. Dosa kita yang dari lahir, sekarang, dan sampai mati. Tuhan Yesus telah menanggung semuanya itu. Kita hanya perlu merespon Injil itu. Merespon bahwa Kristus telah mati untuk saya, untuk dosa saya. Dan hanya perlu mengaminkan hal itu. Bertobat dan percaya. Bertobat itu maksudnya Bapak Ibu, menyadari diri bahwa saya ini adalah orang berdosa. Gak mungkin ada orang yang mengaku salah kalau dia sendiri tidak sadar bahwa dia bersalah, ya enggak? Jadi perlu menyadari diri dulu bahwa dia adalah orang berdosa, baru dia mengaku di hadapan Tuhan bahwa saya ini adalah orang berdosa dan menyesali hal itu. Menyesali bahwa saya ini adalah bahwa saya telah melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan bertekun untuk berubah, untuk tidak melakukan hal itu lagi. Ini yang namanya bertobat.
Tetapi kalau dia mengatakan dia mengaku dosa tetapi dia kembali melakukan hal itu bukan namanya bertobat, tetapi kembali ke kebohongannya sendiri. Jadi bertobat itu menyesali diri orang berdosa, mengakui diri orang berdosa, dan bertekad untuk tidak melakukan hal itu lagi. Bertekad hidup untuk Kristus. Bertekad untuk memuliakan nama Tuhan. Ini yang namanya bertobat. Percaya, ya seperti yang tadi, percaya bahwa Kristus telah mati menanggung semua dosa kita. Ini yang harus didengar oleh semua orang. Ini yang harus dipercaya. Inilah Injil yang benar. Makanya Rasul Paulus berkata, inilah keinginan hatiku dan doaku supaya mereka diselamatkan. Karena dia tahu betul betapa berbahayanya, betapa mengerikan seseorang ketika dia tidak diselamatkan. Makanya Rasul Paulus begitu giat di dalam memberitakan Injil. Kalau kita perhatikan di kitab 2 Korintus pasal 11 ayat 23. 2 Korintus pasal 11 ayat 23 dikatakan di situ, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Kalau kita banyak ini kesaksian Rasul Paulus di ayat selanjutnya. Kesaksiannya bagaimana ia memberitakan Injil. Maksudnya begini Bapak Ibu. Kata, apakah mereka ini pelayan Kristus? Dia berkata, aku lebih lagi. Oh, kita perhatikan dalam surat-surat Rasul Paulus. Dia adalah termasuk rasul yang paling semangat di dalam memberitakan Injil. Dia adalah rasul yang paling banyak mendirikan jemaat. Makanya, dia sendiri juga yang paling banyak mengalami penderitaan karena Injil. Karena Kristus. Oh, salah satu kesaksian Rasul Paulus yang begitu dahsyat, yang begitu dahsyat, begitu hebatnya, yaitu ketika dia bersaksi di hadapan seorang raja, itu Raja Agripa. Kalau kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 26, di mana dia di situ memberi kesaksian bagaimana Kristus memanggil dia, bagaimana Kristus menyadarkan dia, bagaimana dia bertobat di hadapan Tuhan. Dan dia menceritakan semuanya itu di hadapan Agripa. Sampai-sampai si Festus di ayat 24 dia berkata, engkau gila Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau menjadi gila. Tetapi apa kata Rasul Paulus? Aku tidak gila. Kalau kita perhatikan jawaban Rasul Paulus di ayat 25. Aku tidak gila Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Oh Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Ini adalah kesaksian Rasul Paulus. Oh, ini memberitakan sesuatu di depan seorang raja itu bukan main-main Bapak Ibu. Konsekuensinya itu sangat berat. Kalau salah-salah, kepalanya taruhannya. Tetapi Rasul Paulus tidak memikirkan hal itu semua. Yang penting keinginan hatinya itu supaya Injil ini bisa tersampai. Injil ini bisa tersampai. Karena kenapa? Karena dia tahu betul kalau seseorang kalau seseorang tidak mengenal Injil, maka akibatnya dia masuk ke tempat yang begitu mengerikan. Di mana Yesus pernah berkata, di sana tidak ada ratap dan kerta gigi. Di sana hanya ada ratap dan kerta gigi. Jadi di sana hanya ada tangisan dan ratap. Yang di sana hanya ada penderitaan seumur hidup. Kalau kita baca di kitab Yudas pasal 1 ayat 7, di sana dikatakan hukuman api kekal, artinya hukuman api untuk selama-lamanya. Betapa mengerikan tempat itu. Kalau kita perhatikan lagi di kitab Yesaya pasal 66 ayat 24 dikatakan di situ, bukan hanya ada apinya tetapi ada juga ulat-ulatnya. Oh Bapak Ibu saudara kasih lihat, lengkap sudah penderitaan di tempat itu. Makanya Rasul Paulus begitu
begitu semangat dia dalam memberitakan, begitu antusias dia di dalam memberitakan Injil, supaya orang-orang yang mengasihi Tuhan tidak masuk ke tempat itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah suatu kebenaran, dan ini tidak bisa dibantah bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kembali lagi di kitab Roma pasal 1, di Roma pasal 10. Pasal 10 ayat yang pertama sampai ketiga. Kebenarannya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan lagi di ayat yang kedua, dikatakan di situ, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, selain mengenal Injil yang benar, harus mengenal Injil yang benar, yaitu perlunya persiapan atau pemahaman yang benar mengenai Injil, mengenai Kristus, mengenai Alkitab. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, Rasul Paulus berkata di sini, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka ini sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Ternyata ada orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ada orang yang begitu ikhlas melayani Tuhan tetapi tanpa pengertian yang benar. Ada orang yang begitu semangat di dalam melayani Tuhan tetapi dengan caranya sendiri, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Makanya di ayat kedua ini saya katakan bahwa perlunya pemahaman dan persiapan yang benar untuk melayani Tuhan, supaya kita tidak sia-sia di dalam pelayanan, supaya yang maunya kita untuk kemuliaan nama Tuhan justru menjadi menjatuhkan atau menghina nama Tuhan, menceli-celikan nama Tuhan. Bukan justru memuliakan nama Tuhan lagi. Oh, ada banyak yang melayani Tuhan dengan cara yang salah. Misalkan secara pribadi, ketika saya masih masih SMA, saya adalah salah satu anak pemuda yang begitu semangat melayani Tuhan, tetapi tanpa pengertian yang benar. Saya percaya bahwa dengan berbuat baik sambil percaya kepada Tuhan, baru bisa diselamatkan. Padahal ini adalah sesuatu hal yang salah, Bapak Ibu. Kalau kita baca di kitab Titus pasal 3 ayat yang kelima, dikatakan di situ, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik. Nah, ingat, bukan karena perbuatan yang baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh pembandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kita diselamatkan itu hanya karena rahmatnya, hanya karena kasih karunia, bukan karena perbuatan baik. Oh, ini perlu pemahaman yang benar. Kalau kita mau diselamatkan hanya cukup bertobat dan percaya, tidak perlu ditambah-tambah lagi. Oh, kenapa Rasul Paulus berkata demikian di zamannya Oh, ada orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan tetapi tanpa pengertian yang benar. Kalau kita perhatikan di kitab Galatia, ternyata maksudnya kenapa perlu ada persiapan, kenapa perlu pemahaman yang benar, supaya kita itu tidak disesatkan, supaya kita itu tidak mengenal Injil lain selain Injil yang benar. Misalkan di kitab Galatia, Kitab Galatia pasal 1 ayat 8 dikatakan di situ, tetapi aku dapat memberi kesaksian. Tetapi sekalipun kami
atau seorang malaikat dari surga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Maksudnya ternyata di zaman Rasul Paulus ada juga ternyata ada Injil yang lain. Kalau kita perhatikan telusur kitab Galatia, ternyata jemaat Galatia sempat terpengaruh, sempat terbawa arus oleh Injil yang lain. Misal Injil yang lain itu selain percaya kepada Kristus perlu ditambahkan hukum Taurat. Ini adalah sesuatu hal yang salah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selain percaya dan bertobat tidak boleh ditambah hal-hal misalkan baptisan. Baptisan adalah hanya tanda pertobatan, tanda bahwa saya ini adalah orang percaya, bahwa tanda bahwa saya sudah bertobat. Jadi baptisan sama sekali tidak menyelamatkan. Kalau kita perhatikan misalkan di 2 Korintus 11 ayat 4. 2 Korintus 11 ayat 4 dikatakan di situ, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Tetapi menurut pendapat pun sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada terangnya. Maksudnya begini Bapak Ibu, ternyata di ayat yang keempat dikatakan jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Ternyata di jemaat Korintus ada Yesus, ada Injil yang isinya Yesus yang lain. Ada diberitakan Yesus yang lain. Bapak Ibu Saudara sering kasih oleh Tuhan. Oh, di zaman sekarang, maksudnya di zaman Rasul ternyata udah ada Yesus yang lain. Kalau kita perhatikan di kitab Yohanes, misalkan Yesus datang bukan dalam daging, itu ajaran gnostik. Dan zaman sekarang udah banyak Bapak Ibu, banyak sekali. Mesti hati-hati. Ada orang yang percaya bahwa misalkan di kalender itu adalah Yesus Kristus, itu adalah kesalahan total Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudari kasih oleh Tuhan percaya itu Yesus, jadi berarti Bapak Ibu mempercayai Yesus yang lain, bukan Yesus yang sesungguhnya. Yesus yang sesungguhnya adalah Yesus yang sesungguhnya adalah Yesus yang ada di dalam Alkitab. Yesus yang ada di dalam Alkitab. Jadi sebenarnya ada banyak kesesatan zaman sekarang. Zaman sekarang orang denominasi kekristenan ada kurang lebih 30.000. Jadi mesti hati-hati Bapak Ibu. Kalau Anda mau mengasihi Tuhan, pelajarilah Alkitab. Di dalam kitab 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-13, pesan Rasul Paulus untuk orang-orang percaya. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci dan dalam membangun, dalam mengajar. Jadi Rasul Paulus mengajak kita supaya kita belajar terus Alkitab, supaya kita tidak diselamatkan dan supaya kita juga bisa menyelamatkan orang lain lewat Injil yang benar. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan, sampai di sini dengan kita di pagi hari ini. Kiranya Bapak Ibu bisa mengambil hikmatnya yang telah saya sampaikan. Kiranya dapat juga menguatkan iman Bapak Ibu, dan kiranya juga selalu siap sedia dan mesti waspada kepada penyesatan, supaya iman kita tidak sia-sia di dalam Kristus. Sampai jumpa di lain waktu. Maranatha.